Apa yang bagus itu di mana ya, Din? Apa hidung yang bagus itu? Aku nggak tahu deh, karena aku nggak bisa rekomendasiin karena aku nggak operasi hidung, sayang. Kau suka style apa kalau seks? Iya, udah nggak penting. Hai Nanda, apa kabar sayang? Udah nyampe Bengkulu? Kalau caranya bisa berubah juga perfect. Nobody perfect sayang. Gak ada manusia yang sempurna. Hai Didi, nama Molly. Kok bisa cantik? Karena mamaku cantik, jadi orangnya cantik. Halo Medan. Cantiknya kali ini, terima kasih. So if you guys today gue 2 hari ini nggak live Instagram karena ada kesibukannya harus gue ini. Jadi nail artnya bagus berapa? Nggak, ini langsung on the spot pas waktu malam grand final ini langsung di nail artin langsung. Dan nanti aku bakal nge-tag juga sama kayaknya Visu Nail Art ya kalau nggak salah. Nanti aku bakal tag nail art aku ini. Gila sebagus dan star ini ya. Langsung kayak biar matching sama kebayanya pas waktu malam grand final Miss Queen Indonesia. Hai Dedisha Makeup. Halo Manda Village, salam dari Raja Ampat. Halo Raja Ampat, kayaknya aku harus kesana deh. Cirebon, besok aku pulang ke Cirebon. Besok pulang ke Cirebon dulu nek. Kangen orang tua, kan keluarga. Halo Teraja, Dina Syarif Indonesia. Pakai lipstick apa kak? Nggak pakai lipstick sayang tuh. Asli itu nggak ada pakai lipstick. Surabaya, iya rencana juga aku sama teman-teman aku pengen ke Surabaya juga. Kak Dinda Cirebonnya di mananya kak? Pak di Plumbon. Kak Kediri Jawa Timur ke hai Kediri Jawa Timur. Halo Wildan. Kak Din kenapa nggak ngevlog pas di Bali? Karena konten aku nih konsisten untuk kayak masukin podcast sama sehari jadi apa dulu. Makanya aku nggak ngevlog. Din gue mau nanya, lo minum kopi nggak aneh-aneh? Din gue mau nanya, lo minum kopi nggak? Orang minum kopi aneh-aneh maksudnya gimana sih? Aduh. Hai Rina, ya ampun Rina Diana, apa kabar dia? You from now? I'm from Indonesia. Depok hadir, halo Depok. How? Waras nak waras. Waras. Alhamdulillah sehat. Hai calon aku. Kamu cantik, I love you. Aku pengen jadi pacar kamu, bisa enggak? Kalimantan Tengah hadir. Ngedum maksud gue, jangan netting. Oh alah. Kalau misalkan orang yang menggunakan Dumolit atau Riklona itu, kalau misalkan dia pure dari resep dokter itu nggak apa-apa, karena memang obat itu memang obat penenang, obat yang harus
yang dulunya yang dijual bebas di apotek gitu kan, cuman karena disalahgunakan makanya obat ini banyak di stopin untuk apotek apapun gitu. Makanya kalau misalkan kita pergi ke psikiater pasti si psikiater ini ngasih obat yang benar-benar apa yang kita butuhin gitu. Dan kalau misalkan obat yang dikasih memang Riklona atau Doom ya itu sesuai resep dokter ya kita harus minum kayak gitu. Kalau misalkan kita lagi, semua orang itu punya masalah, semua orang pernah jatuh, semua orang pernah sakit, semua orang punya ngerasa depresi. Dan kalau misalkan kalian nggak bisa healing sendiri, kalian nggak bisa kontrol diri sendiri, kalian harus pergi ke psikolog atau ke psikiater. Please lakuin itu, karena orang yang pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater itu orang yang tandanya berani, bukan orang yang gila, orang yang aneh yang harus pergi ke psikiater atau apapun itu. Dan orang yang harus pergi ke psikiater itu adalah orang tanda yang berani untuk menyelesaikan masalah dia sama si psikiater ini gitu. So if you guys, kalau misalkan kalian ngerasa ya semua orang punya masalah, dan kalau misalkan kalian nggak bisa bawa masalah, kalian nggak bisa kontrol. Oke, sekarang tahap-tahap depresi gue juga baru tahu nih. Tahap-tahap depresi ini ada yang tadinya nggak ngerokok, pas dia punya masalah akhirnya dia coba ngisep rokok. Ada yang tadinya dia memang nggak alkoholan, nggak minum alkohol, lalu dia punya problem, punya masalah depresi, lalu dia minum alkohol. Dan yang lebih parah lagi, itu sampai di tahap dia menyakitin diri sendiri atau melukai orang lain. So please, kalau kalian merasa punya beban yang gak bisa kalian selesain diri sendiri, kalian pergi ke psikolog atau ke psikiater. Do it, lakuin itu please. Karena gue juga ya udah ngelakuin itu, karena gue pernah ke psikolog, gue curhat apa segala macam, gue ke psikiater, akhirnya gue dapat obat-obatan apa segala macam yang harus gue minum, sampai gue searching kan obat apa ini, gue searching di Google obat bipolar. Yang penting ya ini dari dokter, ya dokter nyaranin untuk setiap hari sehari minum sekali gitu ya, gue minum ya gitu kan. Yang penting kalau misalkan, apalagi kalian kalau misalkan udah punya panic attack itu kayak misalkan tiba-tiba kalian tuh ngerasa panik, cemas, dan tanpa akibat dan tanpa sebab, itu kalian harus pergi ke psikolog atau ke psikiater. Please lakuin itu. Jangan sampai nanti kalian tunda dan akhirnya depresi kalian tuh bener-bener numpuk semuanya di sini dan akhirnya ngelukain diri sendiri. Itu nggak lucu. Udah please, mending kalian langsung konsultasi ke dokter psikolog atau ke psikiater kayak gitu. Dina Syarif Indonesia. yang LGBT nggak ke psikiater sekalian kak. Yang LGBT nggak ke psikiater sekalian. Oke, kalau lu nanya kayak gitu, oke, gue bagian LGBT, lesbian, gay, transgender. Gue bagian transgender, ya kan? Dan gue udah punya, ada masa yang punya masalah, yang banyak masalah, numpuk lagi masalah ini. Nah akhirnya gue ke psikiater tuh. Dan gue bagian LGBT, gue pergi ke psikiater. Karena apa? Karena gue sayang dengan diri gue, daripada gue menyakitin diri sendiri. Udah, gue pergi ke psikiater. Tuh jawaban dari gue. Halo Garut, Mami Yuli, ya ampun Mami, apa kabar?
Kapan nih Putri Waria Indonesia di iniin? Kak Dinda coba pertanyaan Sakina itu menarik Kak, scroll ke atas. Sakina. Coba ya. Saya mau bertanya ini Kak, apakah gay bisa mencintai wanita atau orientasi sejak lahir? Oke. Orang yang dia memutuskan untuk menjadi gay, yang mencintai sesama jenis, gay itu mencintai sesama jenis, mencintai sesama jenis. Dan pertanyaan kamu, apakah dia bisa bisa suka sama perempuan? Ya kita nggak bakal tahu dan kita nggak bisa maksa. Lu harus lu laki-laki, lu harus punya rumah tangga, lu harus punya anak, nggak bisa. Itu bukan hak kita untuk kayak gitu. Dan itu harus tumbuh dari dirinya sendiri, dari niatan dia sendiri. Kalau misalkan memang dia pengen punya anak, ya dia harus nikahin perempuan dan dia harus bisa melakukan seks sama perempuan gitu. Dan itu ya, dan kayaknya banyak deh, maksudnya banyak teman-teman aku dia gay tapi dia nikah sama perempuan dan dia cuma dia ya karena memang dorongan dari keluarganya, biasanya keluarganya yang kayak lu udah umur segini kapan lu nikah gini. Nah mungkin dia stres sendiri dan akhirnya ya udah mau nggak mau ya gue harus nikah sama perempuan. Dan ya itu yang maksudnya ya nanti dia juga bakal nikah sama perempuan dan memiliki keturunan kayak gitu. Dan selepas dia punya istri dan dia bakal bisa berhubungan seks lagi sama lawan jenis atau kayak gay lainnya, ya itu mah itu urusan dia gitu. Kita nggak berhak untuk ngejudge kayak, oh iya lu sekarang lu udah punya istri gini kok lu masih ngewe sama homo. Nggak usah ngejudge kayak gitu, please. Hai An Fadli. Jadi nikahnya sama siapa? Who knows? We will see. Kita nggak tahu ketika kita ini cuma manusia. Kita nggak tahu nanti kita kedepannya kayak gimana. So please mikir deh. Kalian juga nggak tahu ya kedepannya itu kayak gimana. Bakal nikah atau bakal gagal nikah atau udah nikah udah cerai atau gimana atau nikah nanti cerai. Kalian tuh nggak bakal tahu. Jadi udah stop mikirin nanti kedepannya gimana apa Pak. Lu mikirin diri sendiri deh, kedepannya lu kayak gimana. Oke, kedepannya gue punya goals, gue pengen nikah, pengen punya keturunan apa segala macam. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba kalian cerai, ya itu kita nggak tahu karena kita cuma manusia, kita bukan Tuhan, kita bukan peramal, something like that. So you guys, kalau misalkan kalian masih nanya agama apa segala macam, gue agama Islam, tapi gue memang terlahir dari yang memang kromosom gue atau gen gue atau hormon gue lebih banyak, hormon perempuan. Itu gue bukan menjadi seorang perempuan atau menjadi seorang transgender bukan karena faktor lingkungan, faktor pergaulan, no. So nggak usah mikirin oh ya nanti kedepannya kakak gimana, pikirin deh kedepannya lu sendiri, bener nggak? Kayak gitu aja. Kalau lu pada nanyain oh iya nanti kedepannya Kak Dina ini gimana gini pikirin aja tuh kedepannya nanti lu gimana, ya kan? yang kalian udah goalsin, udah mikir, udah misal halusinasi, oh ya nanti nih gue nikah sama ini, nanti gue punya anak ini gini. Ya tapi kan kita nggak tahu kalau misalkan nanti lu udah nikah abis itu cerai, kan kita nggak tahu. Nah hubungan itu memang nggak tahu. Kayak gue sekarang jalanin aja dan senyamannya gue ya gue jalanin.
kedepannya ya kayak gitu, bakal seperti itu, continue. So nggak usah ngejudge apa sih gender lu, apa sih orientasi lu, apa sih ke depan lu nanti kayak gini. Itu nggak penting, ngerti nggak? Kalau lu sendiri mau nikah, nah ini juga pertanyaan yang agak-agak bodoh menurut gue ya, sumpah. Ya gue nggak tahu juga kedepannya gue bakal nikah sama cewek atau sama cowok. Ya gue nggak tahu, gue cuma manusia dan gue nggak tahu kedepannya gue bakal nikah apa sama cowok apa sama cewek. So sekarang ya udah, gue nyaman, gue jalanin hidup gue dan continue kedepannya kayak gitu ya, bakal gue jalanin lagi, nyamannya gue jalanin tuh. Aku udah di Jakarta, Beb, kayak gitu sayang. Dan lu juga nggak, kalau misalkan gue tanya nih ya, lu juga nggak bakal tahu nanti lu bakal tertarik sama seorang transgender atau sama homo. Oke, tapi kan lu cuma manusia, lu bukan Tuhan. Tapi lu kan punya impian. Iya, semua orang punya impian, tapi kita nggak tahu. Nih sekarang gini deh, gue mengimpikan gue bisa naik haji